Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa kembali dengan saya di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Ya, hari ini merupakan pertemuan 6, di mana kita akan membahas mengenai arsitektur vernakular. Ya, silahkan disimak dengan baik. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitektur vernakular, ya, di mana sudah banyak sekali ya, definisi-definisi yang menerangkan mengenai vernakular. Ya. Adapun yang menegaskan bahwa arsitektur vernakular ini tidak dapat didefinisikan. Namun menurut berbagai sumber atau literatur yang diperoleh, bahwa ada beberapa sumber referensi yang dijadikan acuan sebagai dasar dari definisi arsitektur vernakular itu sendiri, ya. Yaitu di mana vernakular ini merupakan suatu bentuk arsitektur yang anonymous architecture, ya, di mana arsitektur ini dibangun atau dibuat tanpa adanya arsitek, ya. Nah, dalam pengertian ini saya akan mengambil dasar acuan, ya, di mana arsitektur vernakular ini bermula dari buku yang diterbitkan oleh Bernard Rudolfsky pada tahun 1964 yang berjudul Architecture Without Architect, ya, yang berisi mengenai eksploitasi eksistensi dari beragam objek yang pantas diklaim sebagai arsitektur, ya, di mana di dalam bukunya tersebut dijelaskan bahwa tidak semua bangunan diciptakan oleh arsitek, ya, tapi bisa juga dibuat atau dibangun oleh kalangan awam, ya, di mana kalangan awam ini adalah masyarakat yang ada di dalam suatu lingkungan, ya. Nah, kemudian berkembang dari definisi yang disebutkan oleh Rudolfsky, di mana Amos Rapoport melalui diferensiasi dari tipologi bangunan, ya, melalui suatu tradisi desain yang hadir dengan adanya tradisi dari rakyat, ya. Kemudian arsitektur vernakular ini dikaitkan dengan arsitektur yang syarat akan tradisi dari rakyatnya, ya, di mana desain arsitektur vernakular ini tentunya lebih merupakan suatu penyesuaian, ya, antara model dengan variasi individual yang lebih beragam dari bangunan-bangunan primitif pada zaman dahulu, ya, sesuai dengan ada tradisi masyarakatnya. Dan kemudian juga vernakular ini bersifat open-ended, ya, yang berkonotasi terbuka atas semua kemungkinan variasi sesuai dengan kondisi individual atau masyarakat yang menghadirkannya. Sebagai bahasan di mana vernakular ini sebagai suatu bentuk arsitektur tradisi masyarakat atau tradisi lokal, ya, sehingga vernakular ini bisa juga disebut sebagai arsitektur lokalitas, ya, tentunya mengacu pada prinsip-prinsip lokalitas, ya. Yang pertama adalah iklim lokal, ya, di mana iklim lokal ini bisa kita contohkan sebagai suatu bentuk aspek, ya, keadaan atau lingkungan lokal, ya. Kemudian juga teknik dan material lokal, ya. Bahan material, bahan bangunan yang dipakai di dalam arsitektur vernakular ini tentunya didapatkan dari hasil kekayaan alam yang ada di lingkungan masyarakatnya, ya. Jadi tidak mengambil dari sumber luar. Kemudian juga lokalitas yang tercermin di dalam vernakular ini adalah aspek sosial, budaya, dan juga ekonomi dari masyarakat setempat. Dan tentunya juga sangat berpengaruh, yaitu tradisi atau leluhur dari masyarakat setempatnya. Berbagai macam referensi mengenai kajian dari karakteristik vernakular ini, ya, salah satunya dikemukakan oleh Amos Rapoport, ya, di mana karakteristik yang paling menonjol di dalam arsitektur vernakular ini yaitu karakteristik formal, ya, di mana bentuk karakteristiknya ini menyesuaikan dengan lingkungan setempat. Kemudian kualitas sensori, ya, sensor yang paling banyak berkembang di dalam arsitektur vernakular melalui simbol ataupun juga ornamen, ya, yang ditampilkan dalam wujud bentukan bangunan arsitektur vernakular. Kemudian hubungan interaksi dengan alam, ya, tentunya juga arsitektur vernakular ini sangat memperhatikan
kondisi alam ya. Jadi sustainability arsitekturnya masih sangat kental ya. Tidak sama sekali merusak alam ya, sumber daya alamnya. Kemudian juga tentunya arsitektur vernakular ini respon terhadap iklim ya, bagaimana suatu bentukan arsitektur ya bisa dibuat ya dengan merespon iklim yang ada di dalam suatu daerahnya ya. Kemudian juga hubungan dengan budaya dan perilaku dari penggunanya, dan efektivitas pengkomunikasian dari makna arsitektur vernakularnya. Dan kemudian juga karakteristik vernakular yang paling sering didapat yaitu bahwa arsitektur vernakular ini didirikan atau dibuat tanpa bantuan dari tenaga ahli. Jadi untuk sumber daya dari bangunan arsitektur vernakular ini dibuat dengan rasa lokalitas ya, dengan arsitekturnya mengacu kepada bentukan arsitektur yang ada di dalam masyarakatnya ya. Kemudian juga beradaptasi terhadap kondisi fisik ya, sosial, budaya dan juga lingkungan. Sumber daya yang tersedia pun ya tadi sudah disebutkan ya, tentunya didapat dari material lokal. Kemudian tipologi bangunan disesuaikan dengan bentukan dari tradisi dan budaya masyarakatnya. Nilai-nilai budaya pun masih sangat kental terdapat di dalam arsitektur vernakular. Dan juga fungsi, makna, dan tampilan arsitektur vernakular sangat dipengaruhi oleh aspek struktur sosial, sistem kepercayaan, dan juga pola perilaku masyarakatnya. Konsep arsitektur vernakular ya didapat dari berbagai sumber, terdiri dari 3 macam elemen ya yang berkembang, yaitu ranah yang berupa fisik dan juga abstrak. Kemudian unsur yang terdiri dari wujud, warna, tekstur, dan proporsi, dan juga aspek vernakularitas ya, seperti aspek teknis, lingkungan, dan juga budaya ya. Salah satu sumber menganalisis mengenai berbagai macam konsep arsitektur vernakular ini terkait dengan hunian ya, di mana deskripsi dari konsep-konsep ini terdiri dari faktor analisis ya, sociocultural factor, symbolic conception, kemudian multiple factor thesis, cosmos symbolism, kemudian social organization, dan juga gender symbolism yang akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Salah satu sumber referensi menyebutkan ya, dengan cara mengklasifikasi berbagai referensi pembentuk konsep arsitektur vernakular ya. Ini merupakan salah satu bentuk klasifikasi ya dari pembagian konsep arsitektur vernakularnya, di mana arsitektur vernakular ini ya dibuat dari tipologi bentuk dan juga ruang ya, di mana bentuk ini dikembangkan menjadi beberapa macam faktor ya yang telah disebutkan ya, seperti dari faktor analisis, kemudian faktor dari tesis ya, terdapat jadi beberapa faktor yang menjelaskan dari berbagai macam faktor utama pembentuk arsitektur vernakular ya. Kemudian juga social organization ya, konsep simbolik ya, kemudian juga symbolic conception ya, yang melihat atau melihat suatu konsep ini berhubungan dengan alam ya. Kemudian juga tipologi dari ruangnya sendiri ya, ada simbolis, kemudian sosiokultural, dan juga gender symbolism ya. Nah, kemudian juga dikembangkan konsep arsitektur vernakular ini ya menjadi beberapa macam yang terdiri dari aspek teknis ya, kemudian bentuk, budaya, lingkungan, dan juga makna. Kemudian arsitektur vernakular sebagai live experience ya, di mana arsitektur vernakular ini sebagai suatu pengalaman hidup
ya yang terjadi di suatu lokasi dan merupakan suatu ekspresi fisik dari pengalaman tersebut ya, yang menjadi karakter tempat dan mempengaruhi atmosfer ruang pada tempat tersebut ya, yang bisa juga dikemukakan ya dalam suatu bentuk wastu atau norma atau nilai yang terkandung dalam suatu bangunan, ruang, struktur, dan juga segala materialisasi ya, yang berkonsep juga a very humanistic language as tangible form ya, yang didefinisikan oleh Mangunwijaya. Berikut beberapa contoh dari kasus arsitektural vernakular ya. Tidak melulu bentukan arsitektur vernakular ini mengacu kepada bentukan rumah adat tradisional ya. Bisa juga kita melihat bahwa kajian arsitektur vernakular ini didapat dari bangunan-bangunan yang tidak bersifat hunian ya. Salah satunya adalah bangunan pengering tembakau ya, yang berfungsi sebagai gudang ya, di mana bangunan ini merupakan suatu bentuk contoh arsitektur keseharian ya, yang dapat dikatakan sebagai arsitektur vernakular. Mengapa dikatakan arsitektur vernakular? Karena bangunan tersebut dibangun tanpa arsitek ya. Jadi salah satu kunci dari arsitektur vernakular ini dibangun tanpa arsitek ya. Jadi bangunan ini digunakan oleh masyarakat lokal dengan menekankan pada seluruh aspek lokalitasnya ya, di mana aspek lokalitasnya ini dilihat dari penggunaan bahan, struktur, dan juga kolom ya, yang berupa bambu. Kemudian juga bangunan ini dibangun berdasarkan kebutuhan masyarakat ya, untuk mengeringkan tembakau dan digunakan secara bersama untuk menghasilkan tembakau ya. Contoh lain dari kasus vernakular ini yaitu suatu bentuk analisis dari tipologi atap ya di dalam rumah adat Sumatera Selatan ya. Bentuk atap sendiri dipandang sebagai suatu bentuk simboli ya, dari suatu bentuk perahu yang membawa leluhur penduduk ya. Jadi kaitan arsitektur vernakular juga syarat akan simbol dan juga ornamen yang terkandung di dalam tradisi dan budaya setempat. Nah, dalam konteks urbanisme barunya, rumah-rumah ini kemudian memungkinkan pembentukan dari pusat-pusat kota berbasis vernakular. Nah, bentukan-bentukan seperti ini dijadikan acuan ya untuk menjadi salah satu prototipe ya, percontohan dari bentukan-bentukan tipologi atap ya dengan bangunan yang ada sekarang. Contoh lainnya juga adalah adanya suatu bangunan dari bentuk rumah tinggal masyarakat Atoni ya, di mana di Kabupaten Kupang ya. Bangunan ini mengaitkan tentang perubahan aktivitas tata cara atau dan juga perubahan bentuk bangunan ya, yang berkembang ya dari awalnya bentukannya seperti ini ya, seiring berkembangnya perubahan-perubahan aktivitas dan juga profesi dari masyarakat setempatnya, sehingga fungsi ruang yang terjadi di dalamnya juga berubah ya. Jadi arsitektur vernakular juga merupakan suatu bentuk arsitektur hasil karya leluhur ya, yang memiliki warisan budaya yang syarat akan makna dan juga pola pikir yang tanggap terhadap alam dan juga kondisi sekitarnya. Tentunya juga dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat setempatnya. Ya, jadi demikian materi kuliah hari ini ya. Di pertemuan selanjutnya saya akan membahas lebih jauh mengenai perbedaan dari arsitektur vernakular ini dengan arsitektur tradisional ya. Jadi sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.